warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmayanti, NIM 19112503, dan saya Siti Ramadhani, NIM 19112538, semester 3, jurusan Pendidikan Agama Islam, Tai Anadua Kepala Suka. Di sini kami dari kelompok 14 memenuhi tugas dari mata kuliah Akidah Akhlak dan judul materi Adab suami kepada istri dan adab istri kepada suami. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai adab suami pada istri dan adab istri pada suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 228 berfirman, yang artinya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, kalau kalian bertanya apa saja sih kewajiban suami terhadap istri dalam Islam yang perlu diterapkan? Jadi, yang pertama, istri berhak memperoleh mas kawin dan nafkah. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan kewajiban seorang suami, antara lain memberi mas kawin dan nafkah. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4 Allah berfirman, yang artinya, berikanlah mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Adapun kewajiban suami memberi nafkah kepada istri sudah diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 233, yang artinya, dan kewajiban bapak memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kesanggupannya. Yang kedua, menggauli istri secara baik dan adil. Jadi, kewajiban suami dalam Islam salah satunya adalah menggauli atau bersenggama dengan istri secara baik dan adil, karena ini termasuk inti dari pernikahan. Dalam surah An-Nisa ayat 19 Allah telah berfirman, yang artinya, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menyediakan padanya kebaikan yang banyak. Yang ketiga, menjaga istri dari perbuatan dosa. Nah, kewajiban suami dalam rumah tangga yang lainnya adalah menjaga sang istri dari perbuatan dosa. Seorang suami harus menjaga istri dan keluarganya dari perbuatan dosa yang mengakibatkan kesengsaraan bagi keluarga. Hal ini didasarkan dari surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Yang keempat, memberikan rasa tenang, cinta, dan kasih sayang. Kewajiban suami istri setelah menikah adalah memberikan rasa tenang dan kasih sayang. Sekalipun istri sakit, suami wajib merawatnya. Hal ini terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 21, yang artinya, di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang dan rahmat. Baiklah, dari penjelasan materi tadi, kami telah mensurvei dan sebelumnya kami sudah men-share kepada teman-teman semua untuk memberikan pertanyaan mengenai adab suami kepada istri dan adab istri kepada suami, dengan tujuan agar kita mengetahui bagaimana sih adab suami terhadap istri dan adab istri kepada suami. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa istri harus beradab kepada suami dan mengapa suami harus beradab kepada istri. Silakan rekan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Karena ketika suami beradab kepada istri dan istri yang beradab kepada suami, itu akan menjalin hubungannya semakin erat dan menjaga keharmonisan antara istri dan suami. Dan apa hikmah ketika kita beradab kepada suami dan suami yang beradab kepada istri? Salah satunya yaitu menghindari yang namanya perceraian, agar kita saling menghargai. Kita menghargai seorang suami dan seorang suami juga menghargai kita sebagai istri. Pertanyaan kedua. Jadi, pernyataannya begini. Langsung saja ke pertanyaan kedua.
Jadi pertanyaan dari rekan kita tadi, seorang istri harus taat kepada suami jika seorang suami tadi memerintahkan hal yang salah kepada istri. Apakah seorang istri tadi harus mengikutinya? Bagaimana saudara Cici? Jawaban saya tidak. Kan Karena kita sebagai manusia kita pasti sudah tahu yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Iya, Jadi walaupun dia seorang suami kita, dia memerintahkan sesuatu hal yang tidak baik, ya kita sebagai istri kan tidak harus melakukannya karena itu suatu hal yang tidak baik. Kecuali dia memerintahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu hal yang baik, nah itu baru kita harus mengikutinya. dan lebih baiknya ketika suami memerintahkan hal yang sudah jelas-jelas salah, ada baiknya kita bicarakan terlebih dahulu kalau ini salah. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan ketiga, yaitu apa contoh dari adab dan kewajiban seorang istri kepada suami yang diajarkan Rasulullah SAW. Langsung saja rekan saya menjawab. Baiklah, yang pertama, kita itu harus punya rasa malu. Jadi terhadap suami itu kita punya rasa malu. Yang kedua, kita tidak banyak berdebat kepada suami kita. Yang ketiga, Senantiasa taat kepada suami kita dan justru juga menjaga kehormatan suami kita bepergian. betul. Kemudian juga kita itu harus menghargai pendapatan seberapapun besar atau kecilnya pendapat dari suami kita. Dan juga kita seorang istri juga harus memuliakan yang namanya keluarga dari seorang suami. Betul sekali. Bukan hanya keluarga dari kita sendiri yang harus juga Dan juga tambahan lagi, kita itu sebagai istri harus terlihat gembira ketika kita melihat suami kita datang di pulang kerja di ya, supaya suami tadi itu merasa kalau dia tuh dihargai. jadi pertanyaannya, bagaimana adab suami ketika istri tengah mengandung? Baiklah, langsung saja. Adab suami kepada istri yang sedang mengandung. 1. Tunjukkan rasa kasih sayang terhadap istri, layaknya teman hidup yang paling dekat. Yang kedua, berlaku jujur dan setia terhadap istri. Jauhi sikap kasar, apalagi kejam terhadap istri. Jangan sampai apa yang kamu lakukan menyakiti hati istri. Dan kemudian juga saat istri mengandung, itu kalau bisa jangan sampai suami menjatuhkan talak kepada istri. Dan juga saat istri bersalin, suami tadi sambil menunggu istri lahiran bisa membaca surah-surah pendek, surah Al-Quran supaya Memperlancar berjalan. Salah satunya yaitu satu kali. Jika lebih ya lebih bagus. Dan juga tambahan, suami tadi hendaklah sholat hajat agar persalinan istri dan anaknya lancar. Kelima, karena tadi aku grogi. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya dari rekan kami, yaitu kalau dalam Islam kita disunahkan untuk bersolat di hadapan suami. Tapi bagaimana jika suami meminta kita untuk bersolat pergi ke suatu acara misalnya? Mana yang kita utamakan menurut syariat atau mengikuti apa kata suami? Jika kita tidak menuruti apa kata suami tersebut, apakah kita tidak beradab kepada seorang suami? Baiklah, ya bisa jadi kita tidak beradab kepada suami. Karena apalagi hal karena masalah sepele antara kita harus bersolek antara suami dan istri ini sendiri. Sang suami menyuruh sang istri untuk bersolek, tapi sang istri tidak mau. Cuma karena hal itu terjadinya pertengkaran besar. sebagai seorang istri kita harus memahami apa yang diinginkan oleh seorang suami. Karena hal itu ketika kita bersolek itu di mata suami kita cantik, itu kan akan membuat hubungan kita langgeng. Nah, Jangan gara-gara hanya bersolek yang iya. sesuatu yang tidak masuk akal, Itu akan Untuk diperkelahikan dijadikan- kemudian dituntut dalam perceraian kan tidak masuk akal. jadi kita sebagai seorang istri memang harus memahami apa
saja pertanyaan selanjutnya. Jadi kali ini pertanyaannya maaf ya dikit. Jangan lah. Baiklah, langsung saja pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaan kali ini, dia melihat sebuah keranda Instagram ketika seorang istri berhadapan kepada suami, kemudian ia kentut. Nah, itu bagaimana? Bukan hal Iya, yang benar. baik sebenarnya. Benar. Cuma Ya, sopan. dia tidak sopan kan, yang namanya kentut. Walaupun itu siapa Anda, tetaplah hargai orang yang di hadapan Anda. Nah, benar. Karena itu adalah sebuah Sisi yang menunjukkan kita itu sopan atau tidak terhadap orang, baik itu orang terdekat atau orang jauh. Nah, contohnya kan kita kentut di hadapan seorang suami. iya. Walaupun dia teman tidur, teman segala macam, dia hal yang tidak seharusnya dilakukan ya. Cuma tetap saja teman-teman, ketika kita berhadapan dengan suami itu, kalau kita walaupun sekalipun kentut, sekalipun terhadap suami, kalau kita kentut tadi itu cuma kita yang mendengar atau cuma kita yang merasakannya, sampai orang di sekeliling kita itu yang mendengarnya itu tidak sopan. Iya, nah baik dari kita sendiri. Cara bertata krama yang baik. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Yaitu bagaimana adab suami yang melakukan suatu kesalahan. Bagaimana tanggapan? menurut saya bagaimana suami bersikap terhadap istri. Yang pertama, suami harus mudah memaafkan. Setidaknya ketika sang istri melakukan kesalahan, dia memakluminya. Dilihat juga dari bagaimana standar kesalahan dari sang istri. Dan kemudian yang kedua, tidak berlaku kasar terhadap istri, karena sejatinya seorang perempuan ketika dikasarin, dia akan semakin memberontak. Kemudian sang suami tadi itu lebih baik menanyakan lebih dahulu, membicarakannya dengan baik-baik. Tidak membalasnya dengan Ya benar, ya sang suami itu kalau bisa bagaimanapun sikap istri harus sabar. sikapnya. Pertanyaan selanjutnya adalah apabila dalam hubungan rumah tangga suami tidak menafkahi seorang istri, kemudian sang istri menuntut suami untuk talak, tapi sang suami tadi menolaknya. Nah, apakah kita berdosa? Setelah ketika saya menjawab berdosa atau tidaknya kita tidak tahu, karena itu adalah Allah. Jadi bagi saya itu tidak berdosa, karena seorang suami memang harus, bukan harus, itu sudah kewajibannya untuk menafkahi seorang istri, karena itulah tujuan dia untuk berumah tangga, agar dia terlepas dari beban orang tua. Dan juga seorang suami tidak menafkahi seorang istri yang melanggar perjanjian-perjanjian sebelumnya, karena kan sebelum menikah kan kita juga ada yang Menurut saya juga itu kita sebagai istri tadi tidak berdosa, karena bagaimanapun juga masalah meminta dinafkahi itu memang kewajiban kita. Jadi kita itu berhak atas nafkah dari suami, dan suami pun berhak menafkahi seorang istri. Nah, karena selama 3 bulan berturut-turut jika suami tidak menafkahi seorang istri, maka itu kita minta talak. dan juga apa gunanya kita berumah tangga kalau seorang suami tidak mau menafkahi kita. Lebih baik kita tidak bersuami, lebih baik kita masih dalam Ya. Pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana cara kita menyikapi suami yang pelit. pertama yaitu kita sebagai seorang istri harus yang kedua juga kita sebagai istri harus menyampaikan kepada suami balik. Halo, mengingat waktu yang sudah kita lewati,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.